3 digit berarti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi seluruh dosen pengampu yang akan menyaksikan presentasi kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah elektro digital dan sistem pengolahan sinyal. Mungkin bisa dilanjut. Baik, untuk tim-tim kami, ada siapa saja, yaitu Nicholas Martin Tahiutu dengan NRP akhir 002, Muhammad Riyandi Pratama dengan NRP akhir 013, kemudian saya, Aisyah Putri Kinanti, dengan NRP akhir 024, Javier Ahmad Zahran dengan NRP akhir 069, Muhammad Kautsar dengan NRP akhir 123, Alifian Asyisifa dengan NRP akhir 137, dan yang terakhir Alif Devintia dengan NRP akhir 139. Selanjutnya yaitu kami akan menerangkan yaitu tentang tugas besar kami, sinyal SPS. Next. Di mana latar belakang kami yaitu sistem pengolahan sinyal ini memiliki peran yang krusial dalam berbagai aspek kehidupan modern. Dengan menganalisis, manipulasi, dan mengolah sinyal, sistem ini dapat mengekstrak informasi berharga dari berbagai jenis sinyal seperti suara, gambar, dan data melalui penggunaan algoritma dan teknik matematika, dan serta sistem ini memungkinkan kita untuk efisien mentransmisikan informasi, mendeteksi pola, dan mengontrol proses otomatis, serta menganalisis dan mengolah data. Dengan demikian, sistem pengolahan sinyal menjadi fondasi penting dalam mengambil manfaat sinyal-sinyal dari sekitar kita. Next. Selanjutnya berikut merupakan dari proyek kami, yaitu kami berdasarkan literatur yang dapat lihat pada link berikut dan juga hasil tugas pada link yang ada di bawah pada link berikut yang tertera pada layar. Next. Berikut merupakan diagram alir kami dalam melakukan tugas ini. Setiap pengerjaan harus terdapat proses penyusunan, maka dari itu kami menyusun diagram alir, di mana yang pertama itu kami melakukan studi literatur, sehingga kami dapat memilih sensor berdasarkan tema proyek kita. Lalu sensor tersebut sesuai tema, jika iya akan turun ke bawah, jika tidak dia akan kami mengulang kembali ke studi literatur. Nah, jika iya, maka kita mencari outputan sinyal sensor dalam bentuk persamaan satu grafik. Lalu yang kedua, plot dan cek pada pemrograman. Yang ketiga yaitu program benar. Jika pemrograman benar, maka dia akan berlanjut ya ke bawahnya yaitu grafik hasil plot sesuai dengan output sensor dan melakukan filtering sehingga hasil akhir akan didapatkan. Next. Berikut merupakan hasil pada tugas kami yaitu di mana kami bisa membuat sebuah plot sinyal di mana yang terdapat beberapa sensor yang bisa dipilih. Di atas choose itu terdapat sensor beberapa pilihan sehingga kita bisa milih sensor apa yang akan kita melakukan untuk mengolah sinyal. Lalu yang kedua kita akan melakukan sinyal noise dan sinyal modifikasi. Nah, setelah dimodifikasi, sinyal berubah sesuai algoritma yang dikehendaki. Hasil menunjukkan bahwa proses filtering berpengaruh terhadap wujud sinyal. Proses filtering dalam pengujian digunakan untuk mengurangi noise atau gangguan acak dari sinyal. Umumnya terjadi dalam pemrosesan sinyal, audio, dan gambar, di mana teknik pengurangan noise ini digunakan untuk meningkatkan kualitas sinyal. Serta di mana grafik pada kami itu terdapat DFT dan MAF. Next. Oke, berikut merupakan beberapa contoh persamaan sensor. Yang pertama ada ultrasonic sensor,
yaitu Vx sama dengan V0 exp alpha x per x eh, alpha 1,6 10 pangkat min 11 kali F pangkat 2 dB Sg kuadrat per mm. Lalu ada rain gauge sensor yaitu FD dan V target cos 2 FC per C. Lalu ada like rain sensor. Oke, next. Terus ada float switch sensor yaitu seperti ini. Temperatur sensor penjelasannya seperti yang sudah ada di PPT. Oke, sekian. Jadi untuk dari hasil jurnal yang ada, yaitu grafik tersebut, di mana sensor tersebut akan memiliki kesamaan seperti yang ada di slide 15, di mana ketika kita ingin memilih sensor tersebut, dia akan awalnya memiliki bentuk grafik seperti berikut, dan juga memiliki persamaan sesuai jurnal yang telah kita baca. Sehingga kami membuat tube sensor tersebut berdasarkan jurnal yang ada. Next. Oke, tadi untuk penjelasannya sebelumnya di sini kami akan mendemokan untuk tugas besar SPS kami. Baik, di sini saya akan mendemokan untuk tugas besar SPS kami. Jadi setelah melakukan studi literatur, kami mencari grafik ataupun mencari persamaan dari setiap sensor, kami memasukkannya ke dalam codingan kami. Lalu setelah itu, hasil grafik yang ada di jurnal, kami harus samakan dengan hasil grafik yang sudah kami masukkan ke dalam codingan kami atau program kami. Contohnya, misalkan di sini ada ultrasonic yang kami gunakan yaitu HYSRF 05. Di sini kita pilih saja, akhirnya keluar dengan bentuk sinyal outputan itu adalah eksponensial. Ini sudah sama seperti dengan jurnal sebelumnya. Lalu setelah itu, setelah kami menentukan plot sinyal, kami menentukan sinyal noise yang kemungkinan besar akan terjadi dalam suatu pengukuran atau suatu kontrol. Dengan mengontrol frekuensi dan amplitudenya, akhirnya kami menemukan sinyal noise tersebut. Nah, dari sinyal noise dan juga sinyal yang dikeluarkan oleh sensor. Setelah itu kami modif yaitu dengan cara menambahkan. Seperti hasil seperti ini agak berantakan. Nah, setelah itu kami lihat terlebih dahulu hasil DFT discrete Fourier-nya seperti grafik yang tertera di layar depan. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu kami harus melakukan filtering. Nah, filtering yang kami gunakan yaitu adalah moving average filter. Nah, akhirnya dari yang awalnya setelah dimodifikasi memiliki noise yang amat sangat banyak, lalu setelah kami filter lebih halus dan juga lebih smooth, lalu DFT-nya juga memiliki perbedaan. Mungkin bisa dicoba yang lain, seperti contohnya adalah kalau di sini adalah vertikal. Di vertikal ini dia adalah salah satu sensor yang digital, jadi dia outputannya kalau nggak satu yaitu nol. Lalu di sini juga ada raindrop yang sama-sama digital juga, jadinya dia seperti garis. Lalu di sini contoh ada yang linearitas. Nah, linearitas di sini seperti water sensor. Kita coba frekuensinya kita atur, lalu amplitudenya juga kita atur. Lalu kita modif terlebih dahulu, hasilnya seperti ini. Lalu untuk DFT-nya sebelum difiltering akan menghasilkan seperti berikut. Ya, seperti ini. Lalu setelah itu kami filter dengan moving average filter. Hasilnya seperti ini dan juga DFT setelah difilter akan berbeda dengan DFT sebelum difilter. Mungkin sekian untuk demo dari program sistem pengolahan sinyal yang kelompok kami telah rancang. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator ataupun MC. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa.